kita bagaimana sih menyikapi diskon-diskon OVO, GoPay, GoFood gitu-gitu Pak? Maksudnya apakah kita total menghindari atau ada hal yang sebenarnya aman untuk kita? Karena kan misalkan kita mau pakai GoPay Pak ya, untuk GoRide ya, kan itu kan misalkan di beberapa kasus kita nggak punya cash, akhirnya kita masih pakai GoPay, kita top up lah. Jadi kita nggak ngejar diskon, tapi emang itu given gitu dari kita pakai GoPay-nya. Menurut Pak Banu gimana? Apa kita benar-benar baiknya fully menghindari diskon-diskon e-wallet yang banyak itu, atau kan diskon-diskon itu boleh? Emang ada yang bilang diskon-diskon nggak boleh? Diskon-diskon itu boleh asal tidak pernah diperjanjikan di awal. Oh iya. Nggak dari awal, apa ya? Pernah ada kesepakatan di awal. Orang-orang yang mengharamkan, beberapa ustadz yang mengharamkan ya mungkin karena jarang pakai juga, namanya juga ustadz kan. Saya kan setengah ustadz nih ya, nggak ustadz banget gitu ya. Saya kan ya kalau ngisi acara dijemput, datang, diurusin gitu kan, taunya beres aja kan. Ustadz itu cocoknya kayak Fadel gitu, yang banyak bertransaksi, sering naik turun kereta, keluar masuk tol, jadi paham masalah umat dengan baik gitu, karena menjalani sehari-hari gitu ya. Tapi poin saya adalah yang pertama, ketika ada diskon, satu itu memang yang ngasih siapa? Yang ngasih kan si ini kan, si siapa namanya? Penyedianya. Bukan penyedianya, si kartunya, penerbit OVO-nya atau GoPay-nya ya kan. Emang yang misalkan kita terlalu beli mie ayam gitu, emang tukang mie ayamnya ngasih diskon kan? Enggak, ya kan? Jadi sebenarnya itu kayak kalau saya nyebutnya atau bisa disebut sebagai jual beli jasa aja. Kita tolong dong beliin, terus yang beliin bilang, karena di masa ini kita lagi ngasih promo, kita kasih gitu. Kalau jual beli jasa kan boleh, kita jual beli boleh nggak ngelebihin atau selama tidak menzolimi ya, kan boleh. Misalkan Fadel nitip ke saya nih, kita lagi bareng-bareng tuh Del di sana Kayangan gitu ya, markasnya Flip gitu. Terus saya mau keluar tuh, Bang nitip dong beliin makanan gitu. Terus saya beliin tuh nasi Padang, kasih Bang Raya misalkan pas balik gitu. Saya bawain nasi bungkus. Terus saya bilang ke Fadel, lu nggak usah dibayar lah, nggak apa-apa sama temen gitu misalnya gitu. Kan Fadel bilangnya bisa apa? Oh jangan Bang, nggak apa-apa gitu. Nah ini cuma yang kayak begitu diformalkan aja kira-kira begitu. Tapi kan kalau saya bayar misalkan, atau saya bilang boleh saya beliin tapi ongkosnya diganti, ya kan bisa juga. Artinya semua kemungkinan itu kemungkinan yang boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah kalau kita posisikan itu sebagai utang, dan karena kita ngutangin dia maka kita dapat manfaat. Itu yang nggak boleh. Kan kita ceritanya nggak begitu, ya nggak sih? Kalian pernah nggak ketika top up itu di kepala kalian mikirin, saya lagi ngutangin, saya ngisi GoPay itu lagi ngutangin ke PT Karya Anak Bangsa itu. Ini saya bantuin dia lah biar dia punya modal. Kan nggak juga. Dia duitnya juga banyak, ya nggak? Cuma memang dia belum terregistrasi sebagai halal di MUI gitu aja. Tapi sebenarnya kan nggak ada tuh judulnya saya meminjami dan seterusnya kan enggak, ya nggak sih? Siap. Jadi kalau saya sih ngeliatnya lebih simpel lah dalam urusan ini gitu. Dan memang untuk beberapa diskon tuh nggak semua dapat ya. Kadang-kadang saya pakai GrabFood, punya saya nggak diskonnya, istri saya ada, jadi saya memakai punya istri saya gitu. Iya, nggak ada masalah kan. Begitu kita nggak dapet tetap pakai juga kan. Pernah nggak kita mau jalan, nggak ada diskon, nggak jadi jalan aja lah, jalan kaki kan nggak juga. Ya nggak sih. Makanya jangan pernah posisikan gimmick marketing itu sebagai tujuan gitu. Tujuan kita kan tetap naik motor, ya nggak, kalau GoRide. Tujuan kita minta tolong beliin makanan kalau GoFood. Karena kita malas ngantri, kita malas keluar rumah, malas jalan. Nah, esensi akadnya di mana ya? Di situ sebenarnya. Perintilan tambahannya ya bonus aja, kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Pak Banu. Mungkin ini teman-teman yang mau bertanya sudah bisa mulai nanya ini ya via chat di chat Zoom-nya, atau mau raise hand kalau mau ngomong langsung juga boleh. Nah sambil nunggu ini udah satu. Sedikit ya Del ya. Ya Pak Banu. Sedikit lagi sebelum ini. Tadi di bagian itu kalau takutnya belum terpahamkan dengan baik, karena itu sekali lagi ketika kita memang punya aplikasi atau punya uang yang bentuknya elektronik begitu, satu yang harus kita pahami adalah
kita pakai sesuai kebutuhan kita. Kita jangan sampai merubah tujuan utama dari kepemilikan kita akan uang itu, yaitu untuk kepentingan transaksi. Yang kedua adalah jangan kita terjebak kepada membeli atau membelanjakan untuk sesuatu yang haram atau yang syubhat. Katakannya. Ketiga, ketika kemudian kita mendapatkan keuntungan atau bonus atau cashback atau apapun, jangan pernah itu menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas transaksi kita. Kalaupun ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga, karena kita diurusin, dibeliin kan menyenangkan juga. Kalau kita nggak punya motor mau jalan lagi macet pakai goret ya jadi enak ya kan. Jadi yang paling penting adalah kita memastikan, kita memahami tujuan utama kita dalam memiliki kartu atau memiliki alat pembayaran itu, dan kemudian kita menggunakannya dengan benar. Yang lain-lain nanti kita bisa detailkan di konteks akadnya masing-masing. Gitu. Yang terakhir, yang keempat, sebisa mungkin urusan kita emang dengan yang halal-halal aja. Gitu ya. Misalkan tiba-tiba yang lebih dulu punya dana syariah misalkan gitu ya, kita support lah yang halal. Minimal dia sudah mengusahakan untuk memproses yang halal. Walaupun tidak berarti yang lain haram, tidak serta-merta haram kan, tergantung tujuan, tergantung pemakaian, tergantung orang. Tapi kita cenderung pada yang sudah jelas halal, itu tentu lebih aman. Kayak link aja syariah itu. Saya dulu awal-awal punya jarang banget pakai, orang jarang ada, tapi pas ternyata bisa dipakai buat beli di sebuah e-commerce itu ya, link aja syariah lah yang saya pakai gitu. Walaupun tetap nggak sesimpel dan sekeren GoPay dan OVO rasanya ya gitu. Tapi lama-lama ya biasa aja gitu. Ini masalah pembiasaan gitu. Kayak misalkan saya punya beberapa e-money. Ada e-money yang diterbitkan oleh Bank Syariah, yang saya pakai itu aja akhirnya. Yang lain ya udah selesai. Saya habisin, kalau udah habis ya udah, nggak usah bikin yang baru lagi. Karena begitu ada alternatif yang baik, ya kita mengikhtiarkan itu. Itu mungkin catatan terakhir sebelum sesi tanya jawab. Silakan tanya jawab. Mungkin poin pentingnya ini Pak ya, tadi ini yang lebih luas dibanding kita bahas e-wallet adalah kecenderungan kita untuk menggunakan hal-hal yang syariah. Karena pernah saya nanya sama teman saya, lu kenapa pakai bank M, sebetulnya Mandiri gitu ya, kenapa tidak pakai yang syariah gitu, kenapa lu nggak coba pakai yang syariah? Padahal gue males deh punya banyak rekening, gue cukup satu aja tuh, ada flip kalau buat ini ya, kalau buat antar bank. Kedua, apakah saya membantu orang bertahan di konven? Tapi nggak juga. Istighfar yang banyak kan tadi. Kemal nggak ada Kemal di sini. Ya, tapi alhamdulillah juga sih di flip juga ada orang-orang yang akhirnya pakai bank syariah nggak ragu. Udah lah gue pakai lagi muamalat, sekarang udah bisa free pakai flip. Tapi poin mereka adalah banyak orang di luar sana nggak benar-benar ngeh gitu bahwa kita kagak boleh gitu pakai bank konven, kecuali kan mungkin ada kasus-kasus tertentu Pak yang membolehkan. Kayak saya pernah dengar dompet duafa atau apa ya yang tetap pakai BCA karena pas ditutup semua bank konven buat menerima donasi turun sekian puluh % kalau nggak salah donasinya. Karena kalau nggak salah Dewan Syariah bilang oke nggak mau pakai BCA, kalau bisa pakai flip ya. Kalau bisa pakai BCA, tapi cuma buat rekening lewat doang gitu. Jadi uangnya langsung ditransfer ke syariahnya. Itu di flip juga kita nggak ambil uang ini ya, uang riba yang muncul dari uang-uang yang tersimpan di rekening kami dan promosi. Nah, jadi ini semangat juga nih teman-teman untuk kita mulai berhijrah gitu dari produk-produk kita. Misalnya kita masih pakai bank konven, mungkin teman-teman yang di UI gitu ya dulu mungkin buat daftar besok PPA harus pakai BNI, ada bikin BNI di perpusat. Karena di pusat nggak ada BNI syariah, ada pakai punya BNI, atau mungkin yang bidik misi mungkin ada yang punya mandiri dan seterusnya, bisa kita mulai hentikan, kita habisin dalamnya, kita juga mati sendiri, dan kita mulai bikin yang syariah. Dan toh sekarang juga BSI bisa bikin online, nggak usah ke lokasi, yang nggak dapet kartu sih, cuman kan bisa ambil online kan duitnya. Terus CIMB Niaga Syariah juga bisa online bikinnya, so makin nggak ada alasan gitu untuk kita nggak hijrah ke produk syariah, termasuk tadi link aja syariah ya. Dan menambahin Pak, jadi sekarang link aja juga bisa dipakai Pak di Grab sama di Gojek. Oh iya betul. Benar.
Jadi Indonesia bisa mulai pakai juga, di Grab bisa, di Gojek bisa. Kalau nggak salah bisa juga di Bluebird apa ya, lupa deh. Pokoknya makin banyak kalau sekarang dengan aja nih bisa dipakai. Namanya juga perusahaan plat merah, Pak ya. Bisa dipakai buat naik kereta juga bisa, nge-scan gitu pakai link aja. Jadi sayang kenapa kita nggak coba pakai gitu.